إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin saya hormati. Kita masuk pada pembahasan berikutnya dari Tahdhib Sirah Ibn Hisham, yaitu al-hijrah al-ula ila ardil Habasyah. Hijrah yang pertama ke bumi Habasyah. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma yusibu ashabahu min al-bala'. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat apa yang menimpa sahabat-sahabatnya dari bala bencana, wa ma fihi minal afiyah, dan juga melihat bagaimana beliau dirinya dalam keadaan selamat, bimakanihi minallahi, karena memang kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa min ammihi Abi Thalib, dan juga karena perlindungan dan kemudian perlindungan dari amminya Abu Talib, wa annahu la yaqdir ala an yamna'ahum, dan juga ketika beliau melihat bahwa dirinya tidak mampu untuk membela mereka, mimma hum fihi minal bala, dari apa yang menimpa mereka dari bencana-bencana tersebut. Yani Rasulullah SAW melihat para sahabatnya disiksa, disakiti, dalam keadaan mereka sengsara, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, kepada para sahabatnya, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah, fa inna biha malikan la yudlam 'indahu ahadun." Kalau kalian keluar, kalimat lau walaupun sering terjemahkan kalau, tetapi maknanya adalah anjuran. Coba kalau kalian keluar saja menuju negeri Habasyah. Karena di sana ada seorang raja yang penduduknya tidak ada yang terzalimi. La yudlamu 'indahu ahadun. Enggak ada seorang pun yang dizalimi di sisinya. Artinya raja yang adil, yang rakyatnya tidak ada yang terzalimi. Wa hiya ardu sidqin, dan itu adalah bumi kejujuran. Hatta yaj'alullaha lakum farajan mimma antum fih, hingga Allah menjadikan bagi kalian jalan keluar dari apa yang menimpa kalian. Maka Rasulullah SAW dengan kalimat ini menganjurkan para sahabatnya untuk hijrah. Coba kalau kalian hijrah, pergi ke Habasyah. Karena di sana ada seorang raja yang adil, raja yang tidak menzalimi rakyatnya, bumi kejujuran, sampai Allah berikan jalan keluar pada kalian. Fakharaja, maka ketika itu keluarlah mereka. Al-muslimun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keluarlah kaum muslimin dari para sahabat Rasulullah sallallahu ke negeri Habasyah.
Makhafatal fitnah, karena khawatir fitnah. Ini jenis hijrah. Yang pertama adalah pindah dari satu negeri ke negeri yang lain karena menjaga agamanya dari fitnah-fitnah yang menghadangnya. Ini bentuk hijrah yang pertama. Firaran ilallah bidinihim. Lari kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama. Maka siapapun dari kaum muslimin yang tidak bisa menegakkan agamanya di negerinya, tidak bisa menegakkan ibadah kepada Allah di negerinya, maka hendaklah dia hijrah ke tempat yang dia bisa menunaikan ibadah dengan baik. Ini dinamakan hijrah. Fakanat awwalu hijratin fil Islam. Dan itu adalah hijrah yang pertama dalam Islam. Hijrah ke negeri Habasyah ini merupakan hijrah yang pertama sebelum hijrah ke Madinah. Wa kana awwalu man kharaja minal muslimin, dan orang pertama yang hijrah ke negeri Habasyah dari kaum muslimin adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa ma'ahu imra'atuhu, dan bersamanya istrinya. Istrinya beliau adalah anak Rasulullah SAW, Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga Abu Hudzaifah ibni Utbah bersama istrinya yang bernama Sahlah binti Suhail. Kemudian Zubair ibn al-Awwam, dan juga Mus'ab ibn Umair, dan Abdurrahman ibn Auf, dan Abu Salamah ibni Abdul Asad, wa imra'atuhu, dan juga istrinya Salamah binti Abi Umayyah, Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Ini istrinya Abu Salamah ibn Abdul Asad, yang nanti setelah meninggal suaminya menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa Utsman ibn Mad'un, dan juga Amir ibn Rabi'ah, dan bersamanya istrinya yang bernama Laila binti Abi Hasmah, dan juga Abu Sabrah ibn Abi Ruhm, dan Suhail ibn Bayda. Disebutkan 14 tokoh-tokoh para sahabat, dan masih banyak yang lainnya yang tidak disebut di sini, yang kana haula'il ashra awwalu man kharaja minal muslimin. Yang 10 ini disebut, atau 14 ini adalah yang keluar pertama kali. 14 kalau sama istri-istrinya. 10 yang pertama ini bersama istri-istrinya keluar pertama kali, artinya rombongan pertama ke negeri Habasyah, ila ardil Habasyah. Kemudian keluar lagi bersamanya, ini menyusul rombongan pertama, Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa tataba'al muslimun, dan kemudian diikuti oleh kaum muslimin hatta ijtama'u bi ardil Habasyah, hingga mereka semuanya berkumpul di negeri Habasyah. Fakanu biha, maka mereka tinggal di sana. Minhum man kharaja bi ahlihi ma'ahu, di antara mereka ada yang keluar bersama istrinya. Wa minhum man kharaja bi nafsihi, ada pula yang keluar sendirian. La ahla lahu ma'ahu, yang tidak memiliki keluarga, dan seterusnya. Fakana jami'u man lahiqa bi ardil Habasyah wa hajara ilaiha minal muslimin, maka seluruh orang-orang yang bertemu di Habasyah, yang hijrah ke Habasyah dari kalangan muslimin, selain anak-anak mereka yang dibawa bersama mereka, yang kecil ataupun anak yang lahir di sana, selain anak-anak dan yang lahir di sana, jumlahnya 83 rajulan. Jumlahnya 83 orang. Selain anak-anak, selain yang lahir di sana. Maka 83 orang inilah orang-orang yang hijrah pertama kali ke negeri Habasyah. Kemudian, falamma ra'at Quraisyun anna ashab Rasulullah SAW qad aminu wa tma'annu bi ardil Habasyah. Ketika orang-orang Quraisy melihat para sahabat Rasulullah SAW telah tenang, aman, tentram di sana di negeri Habasyah, maka orang-orang Quraisy tidak ridha melihat kaum muslimin tenang, tentram menjalankan agamanya di negeri Habasyah. Wa annahum qad asabu biha daran wa qararan. Apalagi mereka mendengar bahwa kaum muslimin mendapatkan di sana tempat penetap yang baik.
Wa'tamaru bainahum an yab'athuhu fihim. Maka mereka pun membuat muktamar, membuat pertemuan untuk membicarakan siapa yang akan diutus untuk menemui Raja Habasyah, untuk mengembalikan mereka ke negerinya, mengembalikan kaum muslimin ke negeri Mekah. Mereka bersepakat untuk mengutus 2 orang dari Quraisy. Rajulan min Quraisy jaldaini ila Najasyi, 2 orang yang kokoh kuat, yang gagah berani untuk menemui Raja Najasyi. Rajanya waktu itu adalah Raja Najasyi, negerinya negeri Habasyah. Fayaruddahum alaihim, untuk mengembalikan mereka kepada orang-orang Quraisy. Liyaftinuhum an dinihim, untuk kembali difitnah, disiksa agar kembali dari agamanya. Lihat betapa jahatnya musyrikin. Dalam keadaan mereka kaum muslimin sudah tenang tentram di negerinya atau di negeri Habasyah, dan tidak mengganggu musyrikin Quraisy, tidak mengganggu mereka, tidak di sebelah mereka, tidak di tempat mereka. Tetapi orang-orang Quraisy musyrikin tidak ridha dan berbicara sesama mereka untuk mengutus 2 orang yang kokoh kuat untuk mendatangi Raja Najasyi agar mengembalikan rombongan kaum muslimin tadi. Wa yukhrijuhum min darihim, agar mengeluarkan mereka dari negeri mereka itu. Allati tatma'annu biha, yang mereka sudah tentram di sana. Wa aminu fiha, yang mereka sudah aman di sana. Faba'athu, maka diutuslah 2 orang. Abdullah ibn Abi Rabi'ah dan Amr ibn al-As ibn Wa'il. Sebelum masuk Islamnya beliau radhiyallahu taala anhu. Wa jama'u lahu hadaya, dan mereka mengumpulkan untuk Raja Najasyi, untuk dibawa oleh 2 orang ini hadiah-hadiah lin Najasyi wa li batariqatihi, dan untuk para bitriknya. Bitrik itu tokoh-tokoh agama mereka yang biasa diajak musyawarah oleh mereka. Bentuk jamaknya batariqah, mufradnya batrik. Wallahu a'lam, apa terjemahan yang pas? Apakah paus atau Paulus atau pastur atau sejenisnya? Tsumma ba'athuhuma ilaihi, maka mereka kumpulkan hadiah-hadiah untuk dibawa oleh 2 orang tadi, untuk diberikan kepada Raja Najasyi dan juga para bitrik di sana. Dikisahkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha binti Abi Umayyah ibn Mughirah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dia pernah hijrah ke Habasyah bersama suaminya yang dulu, yang pertama, yaitu Abu Salamah Abdul Asad radhiyallahu taala anhu. Maka Ummu Salamah menceritakan, "Lamma nazalna ardal Habasyah jawarna biha khairu jar." Ketika kami sampai di negeri Habasyah, sungguh kami bertetangga dengan sebaik-baik tetangga di sana. An-Najasyi, yaitu Raja Najasyi, aminna ala dinina. Kami merasa aman di sana terhadap agama kami. Yani bebas mengerjakan agama kami. Wa abadna Allah Ta'ala la nu'dha wa la nasma' syai'an nakrahuhu. Kami di sana beribadah kepada Allah dan kami tidak diganggu, tidak disakiti, dan kami tidak mendengar kalimat-kalimat yang jelek, kalimat-kalimat yang kami tidak suka. Falamma balagha dzalika Quraisyan, ketika sampai berita ini kepada orang-orang Quraisy, i'tamaru bainahum an yab'athu ila Najasyi, maka mereka bermusyawarah untuk mengutus orang ke Raja Najasyi. Fina, di antara kita atau di antara kami, rajulaini minhum, yakni 2 orang dari kalangan mereka, jaldain, wa an yudulin Najasyi hadaya, dan mereka berencana untuk memberikan hadiah-hadiah kepada Raja Najasyi, mimma yustatraf min mata'i Makkah, dari apa-apa yang khas istimewa dari perkakas atau perabot Mekah. Ternyata yang paling istimewa dari khas Mekah adalah kulitnya, kulit-kulit yang sudah disamak, yang kadang dijadikan hamparan, kadang dijadikan perhiasan di dinding, kadang untuk mereka alat-alat mereka. Maka dibawalah, kana min a'jabi ma ya'tihi minha al-adam, atau bentuk jamaknya udum. Bahwasanya yang paling mengagumkan, yang paling terkenal dari hasil-hasil karya Mekah adalah kulit-kulit mereka. Ini kulit-kulit yang mereka sudah samak,
dari kulit-kulit binatang. Fajama'u lahu ujman katsiran. Maka mereka pun mengumpulkan kulit-kulit tadi dari tokoh-tokoh Quraisy sangat banyak, karena bukan hanya untuk Najasyi dan untuk para batariqah, para bitriq. Walam yatruku min batariqatihi bitriqan illa ahdau ilaihi hadiyah. Maka tidak tertinggal satu bitriq pun kecuali diberi hadiah. Tsumma ba'athu bidzalika Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Maka dibawalah barang-barang tadi oleh Abdullah ibn Abi Rabi'ah dan Amr ibn al-As, wa amaruhuma bi amrihim, dan mereka diperintah dengan perintah-perintah. Dua orang utusan ini diperintah dengan perintah-perintah. Qalu lahuma, mereka berkata kepada keduanya, berkata kepada dua orang utusan tadi, idfa'a ila kulli butriqin hadiyatahu qabla an tukallima an-Najasyi fihim. Perintah pertama, berikan hadiah ini kepada setiap bitriq, masing-masing hadiahnya, sebelum kalian berdua mengajak bicara Najasyi. Lihat politiknya, lihat bagaimana politiknya para musyrikin Quraisy. Sebelum menemui Raja Najasyi, temui dulu bitriq-bitriqnya, orang-orang yang biasa diajak musyawarah oleh Raja Najasyi, dan didatangi satu persatu dan berikan hadiahnya satu persatu. Tsumma qaddama ila Najasyi hadayahu, baru kemudian diberikan kepada Raja Najasyi hadiahnya. Tsumma salahu an yusallimahum ilaikum qabla an yukallimuhum, kemudian mintalah kepadanya agar mereka serahkan orang-orang Arab itu kepada kalian berdua sebelum dia mengajak bicara mereka. Perhatikan domir-domirnya, perhatikan kata gantinya. Salah, yakni tanyalah dari kata sal, tapi karena diajak bicara dua utusan tadi, salahu. Engkau berdua tanya, atau lebih tepatnya bukan tanya, minta. Mintalah kepada Raja Najasyi an yusallimahum, untuk memberikan orang-orang Arab tadi ilaikuma, kepada kalian berdua, qabla an yukallimahum, sebelum Raja Najasyi mengajak bicara mereka. Ini tanda-tanda, bukti-bukti yang kuat bahwasanya orang-orang Quraisy itu takut kalau Raja Najasyi berbicara kepada orang-orang Islam, niscaya akan cocok. Niscaya akan cocok dan akan dibela kaum muslimin. Ini menunjukkan kalau orang musyrikin Quraisy tahu bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini sangat miripnya dengan apa yang ada pada Nasrani, apa yang ada pada orang-orang solehnya Nasrani. Sebagaimana Waraqah ibn Naufal. Masih ingat kisahnya ketika Waraqah melewati orang-orang yang disiksa. Apa kata Waraqah? Sungguh kalian akan kualat, kalau bahasa kitanya begitu. Kalian akan tertimpa petaka kalau kalian sampai membunuh orang-orang ini. Artinya mereka paham bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang didukung oleh pendeta-pendeta Nasrani yang soleh dari kalangan mereka. Adapun yang tidak soleh, jelas mereka akan menentangnya. Sehingga pesannya dari musyrikin kepada dua orang utusan tadi, datangi pertama bitrik-bitriknya dulu, kasih hadiah. Kemudian baru ke Raja Najasyi. Dan ketika ke Raja Najasyi, sebelum berbicara, kasih hadiahnya dulu. Setelah berikan hadiahnya, mintalah kepadanya untuk dikirimkan orang-orang tadi, muslimin, kepada kalian sebelum Raja tadi mengajak bicara muslimin. Khawatir kalau diajak bicara, langsung akan didukung oleh Raja Najasyi. Fakharaja, maka keduanya berangkat. Hatta qadima ala Najasyi, hingga datang ke tempatnya An-Najasyi. Wa nahnu indahu bi khairi darin, dan kami, kata yang menceritakan, siapa yang menceritakan? Ummu Salamah. Dan kami indahu bi khairi dar, sedangkan kami waktu itu sungguh di sebaik-baik rumah, di sebaik-baik negeri, di sebaik-baik tempat dalam keadaan aman. Lihat jahatnya kaum musyrikin, muslimin dalam keadaan tenang, aman, tentram, beribadah kepada Allah, diganggu. Inda khairi jar, kami di negeri yang terbaik, di sisi tetangga yang terbaik. Falam yabqa min batariqatihi bitriq illa dafa'a ilaihi hadiyatahu.
Maka oleh kedua utusan tadi tidak disisakan satu batariqah pun atau tidak disisakan satu bitrik pun kecuali diberi hadiah kepadanya. Qabla an yukalliman Najasyi, sebelum mengajak bicara Najasyi. Ini sebelum ketemu Najasyi, ketemu bitrik-bitriknya dulu. Diberi hadiah masing-masingnya satu persatu. Wa qala likulli bitriqin minhum, dan keduanya mengajak bicara setiap bitrik dengan ucapan yang sama, tapi satu persatu. Ya. Ini yang namanya lobby kalau kata orang politikus. Ya. Di lobby dulu satu-satu. Ya. Kasih hadiah di lobby, kasih hadiah di lobby. Apa lobbynya? Dikatakan oleh dua utusan tadi, innahu qad dawa ila baladil maliki minna ghilmanun sufaha, sesungguhnya telah lari ke negerimu, ke negeri rajamu dari golongan kami beberapa orang sufaha, beberapa orang-orang bodoh. Faraqu dina qaumihim, orang-orang yang meninggalkan agama kaumnya. Walam yadkhulu fi dinikum, tapi tidak masuk agama kalian. Kalau keluar dari agamanya tapi masuk agama, temu bitrik-bitriknya dulu. Diberi hadiah masing-masingnya satu persatu. Wa qala likulli bitriqin minhum, dan keduanya mengajak bicara setiap bitrik dengan ucapan yang sama, tapi satu persatu. Ya. Ini yang namanya lobby kalau kata orang politikus. Ya. Di lobby dulu satu-satu. Ya. Kasih hadiah di lobby, kasih hadiah di lobby. Apa lobbynya? Dikatakan oleh dua utusan tadi, innahu qad dawa ila baladil maliki minna ghilmanun sufaha, sesungguhnya telah lari ke negerimu, ke negeri rajamu dari golongan kami beberapa orang sufaha, beberapa orang-orang bodoh. Faraqu dina qaumihim, orang-orang yang meninggalkan agama kaumnya. Walam yadkhulu fi dinikum, tapi tidak masuk agama kalian. Kalau keluar dari agamanya tapi masuk agama Nasrani, tentunya akan dibela oleh Najasyi atau oleh bitrik-bitriknya. Maka orang-orang tadi, utusan Quraisy tadi berkata, mereka meninggalkan agama kaumnya tapi enggak mau masuk ke agama kalian. Waja'u bidinin mubtada', mereka datang dengan membawa agama baru yang mubtada', yang diada-adakan oleh mereka, dibikin-bikin oleh mereka. La na'rifuhu nahnu wala antum, kami tidak tahu dan kalian pun tidak tahu. Kami enggak pernah kenal dan kalian pun enggak pernah mengenalinya. Wa qad ba'atsna ila malik fihim asyraf qaumihim, dan telah diutus, dan kami telah mengutus dua orang kepada raja asyraf qaumihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم. Maka keduanya mengajak bicara Raja Najasyi. Faqala lahu, keduanya berkata kepada Raja Najasyi, ayyuhal malik, innahu qad dawa ila baladika minna ghilmanun sufaha. Wahai Tuan Raja, sesungguhnya telah bernaung di bawah kerajaanmu, telah berlindung di bawah kerajaanmu, di negerimu, dari golongan kami orang-orang bodoh. Faraqu dina qaumihim, yang memecah belah agama kaumnya. Walam yadkhulu fi dinik, tetapi enggak mau masuk ke agamamu. Waja'u bidinin ibtada'uh, mereka mendatangkan satu agama baru yang mereka ada-adakan sendiri, mereka bikin sendiri. La na'rifuhu nahnu wala ant, yang kami tidak tahu, kamu pun tidak tahu.
Kami nggak kenal, kamu pun nggak kenal. Wa qad ba'atsna ilaika fihim asyrafu qaumihim, dan telah diutus kepadamu tokoh-tokoh mulia dari kaumnya, dari bapak-bapak mereka, a'mamihim wa ashiratihim. Kami diutus kepadamu, kami mewakili tokoh-tokoh di sana, dari bapak-bapak mereka, paman-paman mereka, keluarga mereka, untuk mengembalikan mereka kepada kaumnya. Fahum a'la bihim ainan, dan mereka lebih tinggi matanya, yakni lebih paham, lebih tahu tentang keadaannya. Wa alam bima'abu alaihim, mereka lebih ngerti tentang apa yang salah, apa yang jelek pada orang-orang ini. Wa atabuhum fihi. Qalat, diceritakan lagi oleh Ummu Salamah selanjutnya, walam yakun syai'un abghad ila Abdullah ibn Abi Rabi'ah wa Amr ibn al-As min an yasma' kalam an-Najashi. Sungguh enggak ada yang lebih dibenci, yang lebih tidak disukai oleh dua orang utusan tadi, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Tidak ada yang lebih dibenci daripada ketika mereka mendengar jawaban Najasyi. Apa itu? Qalat, berkata qalat batariqatihi, ketika bitrik-bitriknya mulai mendukung. Qalat, mereka semua berkata di sekitarnya, sadaqa ayyuhal malik, sungguh benar orang ini, wahai tuan raja. Qaumahum a'la bihim alaina, kaum mereka lebih ngerti terhadap, atau lebih ngerti terhadap orang-orang itu daripada kita. Wa alam bima'abu alaihim, dan sesungguhnya orang-orang itu atau kaumnya lebih ngerti tentang orang-orang tersebut, tentang aib-aibnya dan kekurangan-kekurangannya. Fa aslimhum ilaihima, maka serahkan saja orang-orang itu kepada dua orang utusan ini. Falyaruddahum ila biladihim wa qaumihim, agar dua orang ini mengantarkan mereka kembali ke kaumnya, ke negerinya, dan ke saudara-saudaranya. Ketika uskup-uskup tadi, bitrik-bitrik tadi mengatakan seperti itu kepada Raja Najasyi, ghadiba, sungguh marah Raja Najasyi. Fa ghadiba an-Najasyi thumma qala la Allah. Raja Najasyi marah dan berkata la Allah. Inilah lahjahnya dia yang maknanya adalah tidak demi Allah. Idzan la uslimhum ilaihima ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم. Apa kata Raja Najasyi? Tidak, demi Allah, aku tidak akan serahkan orang-orang itu kepada dua orang ini. Dan tidak mungkin, hampir tidak mungkin satu kaum yang datang kepadaku, singgah di tempatku, di negeriku, memilih aku, memilih tinggal di negeri yang aku sebagai rajanya, berarti dia lebih suka di kerajaanku daripada kerajaan lain. Enggak mungkin akan aku usir mereka, aku keluarkan mereka hingga aku tahu kebenaran apa yang diucapkan oleh dua orang ini. Hatta as'alahum, hingga aku tanya mereka tentang apa yang diucapkan oleh dua orang ini. Ini Raja Najasyi bijak ketika itu, dan menyatakan dengan kalimat bahwa aku harus tanya kepada orang-orang Arab tadi, yakni kaum muslimin yang dimaksud, untuk membandingkan dari dua belah pihak. Aku nggak akan hanya mendengar dari dua orang ini saja. Aku akan mendengarkan dari kedua belah pihak, yakni dari pihak mereka juga. Ini adalah kalimat yang kata Ummu Salamah, ma syai'un abghad, tidak ada sesuatu yang lebih mereka benci daripada jawaban Raja Najasyi. Kenapa? Seperti yang kita katakan tadi, mereka sudah menduga kalau Raja Najasyi mengajak bicara orang-orang Arab tadi, muslimin tadi, niscaya akan cocok, niscaya akan membela dan akan mendukung, karena sudah terjadi pada Waraqah di Mekah. Khonifina a'azakumullah muslimin yang saya hormati, ikhwani talaba rahimana wa rahimakumullah, lihatlah, mereka berusaha untuk menghalangi agar Raja Najasyi jangan berbicara dengan orang-orang itu. Ternyata Raja Najasyi berpendapat lain. Tidak, demi Allah, orang-orang ini telah memilih tempatku, negeriku, kerajaanku, berarti adalah tamuku. Enggak mungkin aku akan serahkan kepada mereka kecuali setelah jelas dari dua belah pihak. Wa in kanu ala ghairi dzalika man'atahum minhuma wa ahsantu jiwarahum ma jawaruni.
Kalau ternyata berita dari mereka tidak sama dengan berita kamu berdua, maka mana'tuhum, aku akan bela mereka. Minhuma, dari keduanya. Enggak akan aku serahkan pada dua orang ini. Wa ahsantu jiwarahum, dan aku akan berlaku baik kepada mereka. Majawaruni, selama mereka tinggal di negeri ini, selama mereka sebagai tetangga di sini, aku akan perlakukan secara baik kepada mereka. Demikian kata Raja Najasyi. Qalat thumma arsala ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fada'ahum. Kata Ummu Salamah, kemudian diutuslah kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Diutuslah seseorang, fada'ahum, untuk memanggil mereka mendatangi tuan raja. Falamma ja'ahum rasuluhu ijtama'u. Ketika datang utusan raja memanggil mereka, maka para sahabat pun berkumpul. Thumma qala ba'duhum li ba'd. Kemudian mereka saling berbisik berbicara. Sebagian mereka terhadap sebagian lain, mata quluna lirrajul idza ji'tumuh. Apa yang kalian akan katakan kalau kita bertemu dengan tuan raja? Kalau kita sudah sampai kepadanya. Qalu, mereka menjawab, naqulu wallahi ma 'alimna. Kami akan ucapkan demi Allah apa yang kita tahu. Yani apa adanya, apa yang kita ketahui sampaikan. Wama amarana bihi wama umirna bihi nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan sampaikan semua yang diperintahkan oleh nabi kita, dan kita akan katakan apa adanya, dan kita akan sampaikan semua yang kita tahu. Tidak ada yang disembunyikan. Ini jawaban para sahabat Rasulullah SAW kaum muslimin. Kainan fi dzalika ma huwa kain. Apapun yang akan terjadi, terjadi. Demikian mereka tawakalnya ala Allah, bertawakal pada Allah, dan siap untuk menjawab apa adanya, apapun yang terjadi. Falamma ja'u, ketika mereka datang, wa qad da'an Najasyi asaqifatahu, dan sebagaimana biasanya Raja Najasyi sudah memanggil para asaqifah, para uskuf-uskufnya. Kalau uskuf, asaqifah, uskuf. Kalau batariqah, apa itu? Nah, wallahu ta'ala alam. Al-muhim, tokoh-tokoh kerajaan yang biasa diajak musyawarah, MPR dan DPR, barangkali begitu. Wallahu ta'ala alam. Maka datanglah mereka, dan Raja Najasyi sudah memanggil para uskup-uskupnya. Fanasharu masahifahum haulahu. Maka uskup-uskup ini membuka Injil-Injil mereka, membuka mushaf-mushaf mereka di sekitar rajanya. Yani sebagai ahlul ilminya mereka. Saksi ahli, ya, saksi ahli. Kalau dalam pengadilan biasanya ada saksi ahli. Ya, pihak yang bertikai, dua orang dengan kaum muslimin. Saksi-saksi dari berdua ada. Tinggal saksi ahli. Nah, karena Nasrani, maka saksi ahlinya adalah uskup-uskupnya. Dan mereka semua membawa mushaf-mushafnya. Sa'alahum faqala lahum. Ditanya oleh Raja Najasyi dengan berkata kepada mereka, ma hadzal din alladzi qad faraqtum fihi qaumakum. Pertanyaan pertama, kata raja tadi, apa agama yang kalian memecah belah kaum kalian dengan agama tersebut? Walam tadkhulu bihi fi dini, dan kalian tidak masuk ke dalam agama kami. Keluar dari agama mereka, tapi tidak masuk agama kami. Terus agama apa yang kalian pegang? Wala fi dini ahadin min hadhil millah, dan kalian tidak berpegang dengan agama apapun yang ada sekarang. Ya, ini tidak beragama dengan agama Yahudi, tidak beragama dengan agama Nasrani, juga tidak beragama dengan agama kaumnya, agama musyrikin. Lantas agama apa yang kamu pegang? Fakana alladhi kallamahu Ja'far ibn Abi Thalib. Dan ketika itu yang diajak bicara adalah Ja'far bin Abi Thalib, dan beliau adalah juru bicaranya dari kaum muslimin. Faqala lahu, maka beliau menjawab radhiyallahu taala anhu, ayyuhal malik, kunna qauman ahli jahiliyah. Wahai tuan raja, kami dulunya adalah kaum jahiliyah dalam kebodohan. Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, kami memakan bangkai-bangkai. Wa na'til fawahish, dan kami mengerjakan fahisyah kejelekan-kejelekan. Wa naqta'ul arham, dan kami memutus silaturahmi. Wa nusi'ul jiwar, dan kami dalam keadaan jelek terhadap tetangga.
Wa ya'kulul qawiyyu minna ad-dha'if. Orang yang kuat di antara kami memakan orang yang lemah. Orang yang kuat di antara kami menginjak-injak orang yang lemah. Fa kunna 'ala dzalik. Kami demikian keadaannya di zaman jahiliyah hingga Allah mengutus kepada kami seorang nabi, seorang rasul minna, dari golongan kami sendiri. Na'rif nasabahu wa sidqahu. Kami kenal nasabnya, kami tahu kejujurannya. Wa amanatahu wa afafahu. Kami kenal bagaimana amanahnya, kami kenal bagaimana orangnya, menjaga dirinya, perangainya, akhlaknya. Fada'ana ilallah. Beliau, Nabi ini mengajak kami untuk beribadah kepada Allah. Linuwahhidahu wa na'budahu. Agar kami beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah pada lainnya. Agar kami mengesakannya dan kami beribadah kepadanya. Wa nakhla' ma kunna na'bud. Dan kami agar meninggalkan apa yang dulu kami sembah. Wa abauna, yang juga dulu disembah oleh bapak-bapak kami. Min duni, dari selain Allah. Ya, diterangkan oleh Ja'far ibn Abi Thalib bahwa Nabi tadi mengajak kami untuk bertauhid, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya, dan juga agar kami meninggalkan sesembahan kami dan sesembahan nenek moyang kami selain Allah. Minal hijarati wal awthan, apakah dalam bentuk batu-batuan atau pohon-pohonan atau patung-patung. Wa umirna bisidqil hadis. Kemudian kami diperintah untuk berkata jujur. Kami diperintah untuk menunaikan amanah. Kami diperintah untuk menyambung silaturahmi. Kami diperintah untuk baik dalam bertetangga. Kami diperintah al-kaf anil maharim wad dima, agar kami menjaga al-maharim, menjaga darah. Wa nahana anil fawahish, dan dia melarang kami untuk berbuat dosa-dosa, kejelekan-kejelekan, dan untuk berbicara dengan ucapan zur, ucapan dusta. Wa akli malil yatim, dan kami dilarang untuk memakan harta anak yatim. Wa qadfil muhsanat, dan kami dilarang untuk menuduh zina pada orang-orang yang baik. Wa umirna an na'budallah, dan kami diperintah untuk beribadah kepada Allah saja, wahdahu la syarikalah. Kami diperintah untuk beribadah kepada Allah saja sendirinya, dan la nusyriku bihi syai'an, agar kami tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa umirna bis salati waz zakati was siyam, dan kami diperintah untuk salat, untuk mengeluarkan zakat, dan untuk berpuasa. Qalat, berkata Ummu Salamah, fa'addada alaihi umural Islam. Maka beliau Ja'far bin Abi Thalib menyebutkan, menghitung satu persatu perintah-perintah dalam Islam yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan apa yang mereka ketahui. Fasaddaqnahu wa amanna bihi, maka kami pun, kata Ja'far bin Abi Thalib, percaya kepadanya. Wa amanna bihi, dan kami pun beriman kepadanya. Wattaba'nahu ala ma jaa'a bihi min Allah, dan kami mengikutinya dengan apa yang dia bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'abadnallaha wahdahu, maka kami pun beribadah kepadanya sendirinya, beribadah kepada Allah sendirinya. Lam nusyrik bihi syai'an, dan kami tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa harramna ma harrama alaina, dan juga kami mengharamkan apa yang diharamkan olehnya atas kami. Wa ahlalna ma ahallalana, dan kami menghalalkan apa yang dihalalkan olehnya kepada kami. Fa'ada alaina qaumuna, tiba-tiba ada alaina qaumuna, tiba-tiba memusuhi kami kaum-kaum kami. Kalimat ada dari kata ida. Ida itu pelakunya disebut aduun. Aduullah wa aduur rasul. A'daullah wa a'daur rasul. Maka mereka memusuhi kami, kata Ja'far bin Abi Thalib. Kami berbuat baik, kami mengikuti ajaran yang baik, kami mengesahkan Allah, kami mengerjakan kebaikan-kebaikan yang diajarkan. Ternyata mereka memusuhi kami. Ada alaina qaumuna, kaum kami memusuhi kami. Fa'adzabuna, mereka mengadab kami. Wafatanuna, mereka menyiksa kami. An dinina, mereka berupaya untuk memfitnah kami agar kami keluar dari agama kami. Liyarudduna ila ibadatil awthan, untuk mengembalikan kami pada penyembahan-penyembahan berhala. Min ibadatillah, dari ibadah kepada Allah. Wa an nastahilla ma kunna nastahillu minal khaba'ith, agar kami menghalalkan kembali kejelekan-kejelekan yang dulu kami pernah halalkan di zaman jahiliyah.
Falamma qahharuna wa zalamuna wa dayyaqu alaina, ketika mereka sudah memaksa kami, mendolimi kami dan menjadikan sempit atas kami, wa halu bainana wa baina dinina, dan mereka menghalangi kami antara kami dengan agama kami, kharajna ila biladik, maka kami pun keluar hijrah menuju negerimu wahai tuan raja. Demikian jawaban Ja'far bin Abi Thalib. Waqtarnaka ala man siwak, maka kami memilih engkau daripada raja-raja yang lain. Di Yaman ada raja, di Syam ada raja, di sekian tempat banyak raja, tetapi kami memilih engkau. Wa raghibna fi jiwarik, dan kami suka untuk tinggal di negerimu. Warajawna alla nudlam, dan kami berharap kami tinggal di sini kami tidak terdolimi. Indaka ayyuhal malik, kami tinggal di sisimu tidak terdolimi wahai malik, engkau adalah raja yang bijak. Itu maknanya. Maknanya karena engkau adalah raja yang adil, yang bijak, maka kami di sini enggak akan terdolimi, maka kami memilih untuk tinggal di kerajaanmu. Faqala lahu Najasyi, maka Raja Najasyi berkata kepadanya, hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillahi min syai'. Kata Raja Najasyi, apakah ada bersama kalian sesuatu yang dibawa oleh nabi kalian? Paham. Raja Najasyi paham, seorang nabi pasti memiliki wahyu dari Allah SWT. Coba, apa yang dibawakan oleh nabi kalian? Apakah ada pada kalian? Bacakan pada kami. Qala lahu Ja'far, maka berkatalah kepadanya Ja'far bin Abi Thalib, na'am, iya. Faqala lahu Najasyi, maka berkata Najasyi, faqra' alayya, bacakan untukku. Faqra', maka dibacakanlah surat Maryam. Faqra' alayhi sadran min kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, ila akhir ayat atau ila akhir surah. Apa isinya surat Maryam? Tentang Zakaria. Setelah itu tentang Yahya ketika mendapatkan anaknya Yahya. Habis itu berbicara tentang Maryam, tentang Nabi Isa. Subhanallah. Dalam keadaan kita tahu sendiri, kita tersering baca surat Maryam, berisi tentang Nabiullah Isa alaihi salam dengan jujur pas. Tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan, tidak mencerca tetapi tidak menuhankan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Isa alaihi salam ketika di pangkuan Maryam, menyatakan inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan. Lihat, berkata inni Abdullah, aku hamba Allah. Aku diberi kitab dan aku dijadikan nabi, dan aku diberkahi ketika aku hidup, ketika aku mati, dan ketika aku dibangkitkan. Maka subhanallah, Raja Najasyi ketika mendengarkan apa yang ada dalam ayat-ayat tadi, fabaka wallahi Najasyi. Sungguh demi Allah, Raja Najasyi menangis membaca atau mendengar surat Maryam. Hatta ikhdallat lihiyatuhu, hingga basah jenggotnya. Hingga basah lihiyahnya. Wabakat asaqifatuhu, demikian pula para uskup-uskupnya, pendeta-pendeta yang ada di sekitarnya, saksi-saksi ahlinya juga ikut menangis semuanya. Hatta akhdallu masahifahum, hingga membasahi mushaf-mushaf mereka, membasahi injil-injil mereka yang sedang mereka baca, yang sedang mereka buka. Hina sami'u ma tala alaihim, ketika mendengar apa yang dibacakan kepada mereka dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma qala lahumun Najasyi, kemudian Raja Najasyi berkata kepada mereka, inna hadza walladhi jaa bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahidah. Sungguh ini yang dibacakan ini dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, la yakhruju min mishkatin wahidah, sungguh keluar dari satu sumber yang sama. Ini menunjukkan keislaman Raja Najasyi rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu, yang Rasulullah SAW menyolatkan jenazahnya dengan salat gaib, dan salat gaibnya Rasulullah SAW dikerjakan adalah ketika Raja Najasyi meninggal. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kata beliau, sungguh demi Allah,
Ini yang dibacakan ini dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa satu sumbernya, sama sumbernya. Naam, kan Nabi Muhammad SAW Nabi dan Nabi Isa adalah Nabi, maka sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Intaliqa. Fala wallahi la uslimhum ilaikuma wa la yakadun. Maka dijawab keputusan akhirnya oleh Raja Najasyi. Intaliqa. Pergilah kamu berdua. Ini utusan dari Quraisy. Pergilah kamu berdua. Fala wallahi la uslimuhum ilaikuma. Tidak, demi Allah, aku tidak akan serahkan mereka kepada kamu berdua. Pergi kalian berdua. Wala yakadun. Dan sungguh tidak akan sama sekali. Hampir pun tidak. Yakadun artinya hampir. Tidak akan dikirimkan dan tidak sama sekali. Qalat falamma kharajna min indihi qala Amr bin al-As. Sungguh demi Allah ketika kami keluar, ketika dua orang tadi keluar, Amr bin As berkata, wallahi latiyannahu ghadan bima astasilu bihi khudara'ahum. Sungguh demi Allah aku akan datangi, sungguh-sungguh aku akan datangi lagi besok. Dan aku akan ambil sisanya semuanya. Khudara'ahum. Disebut khudara di sini adalah syajaratahum. Ala tatafarra'u minha wa khudara kullu syai'in asluhu. Khudara artinya cabang-cabangnya dari pohon. Yang dimaksud adalah bapak-bapaknya dan anak turunnya aku akan pulangkan semuanya. Faqala lahu Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Kemudian berkata Abdullah bin Abi Rabi'ah, wa kana atqar rajulain, dan dia adalah orang yang lebih baik daripada salah satunya. Qala la taf'al fa inna lahum arhaman wa in kanu qad khalafuna. Qala wallahi la ukhbirannahu annahum yaz'umuna anna Isa bin Maryam 'abd. Dikatakan oleh salah satunya, jangan kau lakukan. Karena mereka arhaman, mereka itu bagaimanapun juga memiliki kerabat dengan kita, memiliki hubungan saudara dengan kita, walaupun mereka berbeda dengan kita dalam pandangan. Wallahi la ukhbiranna, sungguh demi Allah, aku akan kabarkan kepada raja bahwa orang-orang ini mencerca Nabi Isa, mengatakan Nabi Isa adalah budak, abdun. Karena kaum muslimin mengatakan anna Isa abdullah wa rasuluh. Tapi mau ditipu oleh mereka dengan bahasa yang lain, yaitu budak. Tidak bilang budak Allah, tetapi budak, supaya terkesan merendahkan. Bahwa orang-orang ini mengatakan bahwa Nabi kalian ya Isa dikatakan budak oleh mereka. Kelanjutannya insyaallah pada pertemuan mendatang باذنillah taala. Barakallahu fikum. Sudah jam 1:30. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi